Benarkah senjata luar angkasa yang memporak-porandakan gempa di Turki? Amerika Serikat kembali dituding sebagai penyebab gempa mematikan bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah di awal bulan Februari lalu. Hingga kini, gempa tersebut telah menelan hampir 50.000 nyawa dari kedua negara terdampak. Program HALP ataupun Roads from God yang misterius memang kerap menjadi sasaran penganut teori konspirasi. Sudah beberapa dekade, kedua senjata tersebut ramai diperbincangkan karena dianggap bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Tuduhan gempa bumi di Turki disebabkan oleh senjata luar angkasa Amerika Serikat mulai menyebar di media sosial belum lama ini, di mana para pendukungnya bahkan menjadikan pernyataan Serdar Hüseyin Yildirim, pejabat Direktur Badan Antariksa Turki, sebagai bukti. Jadi, benarkah gempa di Turki akibat ulah buatan manusia? Menurut video yang beredar di media sosial, Direktur Badan Antariksa Turki mengatakan dalam sebuah wawancara, sebatang logam sepanjang 10 meter yang terbuat dari bahan paduan keras ditempatkan dan dilepaskan dari satelit luar angkasa. Logam batang itu sendiri tidak memiliki bahan peledak dan hanya mengandalkan energi kinetik untuk menghantam bumi dengan kecepatan supersonik yang dapat menembus kedalaman 5 km di bawah tanah, menyebabkan kehancuran di sekitar lokasi akibat gempa berkekuatan 7-8. Ini adalah senjata super luar angkasa yang tidak mungkin terdeteksi karena tidak ada cara untuk menahannya. Demikian pula tidak ada cara untuk melindungi diri sendiri. Ya, kedengarannya memang sangat misterius. Tetapi jika Anda memperhatikannya lebih dekat, ini adalah senjata legendaris berbasis ruang angkasa Amerika Serikat bernama Guts Road dalam film Hollywood G.I. Joe Retaliation. Hollywood menggunakan efek khusus komputer untuk membuat adegan mengerikan di mana senjata berbasis ruang angkasa ini dapat menyebabkan gempa besar yang menghancurkan seluruh kota London. Senjata ini dapat dengan akurat menyerang target manapun di dunia. Kekuatannya sebanding dengan versi bersih senjata nuklir. Meski sampai saat ini, banyak orang meragukan apakah program Roads from God atau Tongkat Tuhan benar-benar ada. Sebenarnya, dalam mempertahankan hegemoninya sebagai polisi dunia, bukannya Amerika Serikat tidak ingin mengembangkan senjata berbasis ruang angkasa yang dapat menyebabkan gempa bumi seperti Guts Road. Tetapi berbagai upaya dan kegagalan yang dihadapinya jauh melebihi tingkat teknologi yang dikuasai manusia saat ini. Karena saat diluncurkan dari luar angkasa dengan kecepatan supersonik, gesekan atmosfer akan memperlambat kecepatan yang menghasilkan suhu tinggi untuk membakar sebagian besar senjata tersebut. Akibatnya, dari proses puing-puing satelit dan roket yang sampai ke bumi, mereka akan pecah dan terbakar setara dengan pesawat yang jatuh. Sebenarnya, pada awal tahun 1940-an, negara-negara barat terus mempertimbangkan rencana pembuatan bom gempa. Idenya saat itu adalah menjatuhkan bom dari luar angkasa, menggunakan percepatan gravitasi untuk mencapai kecepatan supersonik, dan meledak setelah menembus permukaan tanah dengan kecepatan kedalaman 10 hingga 30 meter. Ledakan semacam itu dapat menciptakan gempa buatan sampai batas kekuatan tertentu, cukup untuk menghancurkan benteng bawah tanah di sekitarnya. Versi pamungkas dari jenis bom ini adalah T-12 Cloudmaker, seberat 20 ton Amerika Serikat. Salah satu bom udara konvensional terberat dalam sejarah manusia. Bom T-12 itu dibawa oleh pesawat pembom berat khusus yang dapat berakselerasi hingga kecepatan supersonik menembus permukaan tanah 20 hingga 30 meter atau struktur beton 3 hingga 8 meter setelah dijatuhkan dari luar angkasa. Akan tetapi, tidak peduli apakah itu bom T-12 Cloudmaker ataupun Earth Penetrating Weapon, mereka hanya dapat menembus permukaan bumi yang sangat dangkal, dan efek destruktifnya terutama ekuivalen dengan bahan peledak yang setara, bukannya energi kinetik yang jatuh dari luar angkasa. Rudal balistik pada dasarnya adalah senjata yang terbang di luar angkasa dan kembali ke bumi, dengan hulu ledak setara dengan tongkat Tuhan.
Dengan kata lain, tongkat Tuhan akan melewati atmosfer dengan energi yang hampir sama dengan hulu ledak rudal balistik. Hulu ledak ICBM dapat masuk kembali ke atmosfer dengan kecepatan tertinggi Mach 15. Tetapi masih tidak dapat menghancurkan target hanya dengan energi kinetik. Manusia belum menemukan material apapun yang dapat menembus formasi ratusan meter atau bahkan ribuan meter setelah kembali ke permukaan tanah dengan kecepatan supersonik. Selain itu, upaya pengendalian dan pemosisian akurat dari senjata berbasis ruang angkasa ini belum dapat dipecahkan. Guts Road yang diluncurkan dari luar angkasa membutuhkan sistem pengontrolan yang sangat kompleks, roket pendorong, sistem penargetan, dan sistem komunikasi untuk mencapai target secara akurat. Uni Soviet pernah membuktikan selama Perang Dingin bahwa senjata berbasis ruang angkasa seperti itu belum dapat direalisasikan. Apalagi negara adidaya seperti China dan Amerika Serikat memiliki teknologi sistem pengawasan luar angkasa, menyebabkan objek besar seperti Guts Road sepenuhnya berada dalam jangkauan pemantauan mereka, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk tidak terdeteksi. Bila dilihat dari isi wawancara Direktur Badan Antariksa Turki, beliau kemungkinan besar sedang memperkenalkan senjata berbasis ruang angkasa Guts Road yang dikabarkan dikembangkan oleh Amerika Serikat. Namun setelah penyelidikan menunjukkan bahwa pidato itu diucapkan pada tahun 2021 sebelum terjadinya gempa. Pejabat tersebut membantah bahwa ada pihak tertentu sengaja menyebarkan rumor gempa dahsyat Turki terkait dengan senjata berbasis ruang angkasa. Sehingga klarifikasi ini akhirnya mempertahankan profesionalisme sektor ruang angkasa Turki. Meskipun banyak netizen dunia menertawakan bahwa Amerika Serikat selalu berusaha menciptakan senjata pemusnah terhadap umat manusia sendiri. Namun, insya Allah, manusia sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk menciptakan gempa berskala besar seperti di Turki. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!